Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Ini adalah momen awal-awal ya Ramadannya. Pas kita bikin video ini hari kelima ya Ramadan tahun ini. Dan saya terpikir untuk membahas sebenarnya bagi manusia perkotaan terutama ya, Ramadan itu sebaiknya dipandang sebagai apa gitu. Karena memang ada tradisi yang sejak dulu ada, cuman manusia perkotaan ini saya amati suka mungkin larut ya di dalam kesibukan, lalu semacam melupakan bagaimana manfaat, tujuan dan mungkin hasil yang bisa didapatkan dari Ramadan. Yuk kita bahas di video kali ini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari 12 bulan itu sepertinya Ramadan memang dikhususkan sebagai bulan yang ngajakin manusia-manusia sibuk perkotaan ya untuk berpaling sejenak gitu. Kenapa? Karena manusia perkotaan tuh manusia yang memang ya kesibukan utamanya terkait dengan hal-hal yang sifatnya material. Bekerja untuk cari uang, berbisnis, ngurusin pelanggan gitu ya. Sehingga bulan Ramadan sekalipun itu bahkan menjadi bulan yang dimanfaatkan sebagai momentum untuk cari uang gitu. Jadi misalnya, wah jajanan itu melimpah ruah pada saat Ramadan, bisnis-bisnis dinaikkan, fashion juga begitu ya. Terutama ya bisnis yang aneh ya. Sementara Ramadan itu adalah momentum buat mengurangi makan, tapi jualan makanan itu boleh makin banyak, variasinya makin macam-macam. Ramadan juga adalah momentum untuk sebenarnya menjalani laku yang sifatnya prihatin ya. Tetapi bisnis fashion tuh luar biasa viralnya di masa Ramadan ini gitu. Ya angle-nya adalah buat nanti persiapan Idul Fitri gitu. Ini membuat akhirnya Ramadan memang tidak betul-betul menjadi sebuah bulan yang kita nikmati sebagaimana tujuannya gitu. Kalau kita amati aktivitas core di Ramadan bagi orang-orang Islam ya kan, aktivitas utamanya adalah yang paling khas pertama adalah berpuasa setiap hari. Ini puasa yang mungkin jarang dilakukan ya. Karena rata-rata orang yang muslim ya kalaupun berpuasa sunnah tidak setiap hari kan. Misalnya puasa Senin Kamis, puasa Daud, gitu ya, puasa 3 hari di tengah bulan. Nggak tiap hari lah, jarang lah gitu ya orang puasa tiap hari. Sehingga memang different level nih puasanya Ramadan itu suka nggak suka dimulai. Even bagi yang mungkin terbiasa puasa sunnah pun tetap aja suasana puasa Ramadan yang berturut-turut 30 hari itu memang tidak biasa, ini different level. Nah, sehingga ada banyak konsekuensi ya. Kenapa kita diminta untuk berpuasa, berlatih menahan diri dari makan minum dan berbagai hal yang membatalkan lain? Karena memang kita sebenarnya diajak untuk mengalihkan orientasi gitu. Dari hal yang sifatnya fisik, materi, ke hal lain. Hal lainnya itu apa? Nah, sudah disiapkan sebenarnya di Al-Quran itu, bulan Ramadan disebut secara spesifik juga kan sebagai bulan yang merupakan tempat momentum diturunkannya Al-Quran. Jadi kita itu berpuasa, disiapkan satu momentum, satu bulan itu untuk kembali connect kepada Al-Quran. Jadi amalan yang paling banyak seharusnya kita lakukan itu Al-Quran. Pahala sholat dilipat gandakan ya, sholat malam, sholat tarawih itu dilipat gandakan. Tapi sebenarnya kan tetap aja masih banyak ya. Kalau saya lihat waktu kita lah ya. Balik lagi ini masyarakat perkotaan ya. Masyarakat perkotaan itu misalnya ya sholat 5 waktu tambah sholat sunnah tambah sholat tarawih yang pada dasarnya nggak panjang-panjang amat ya. Sholat tarawih rata-rata di perkotaan itu ya 8 rakaat tambah 3 witir plus sholat isyanya mungkin sejam lah. Jadi cuma nambah sejam aja tiap malam gitu. Kalau mau sholat tahajud misalnya bangun sekalian sahur juga ya berapa panjang sih kuatnya begitu ya. Atau mungkin kadang-kadang udah kehabisan ayat juga. Mau dibaca apa lagi, jadi mungkin tambah 2 rakaat, 4 rakaat, paling banyak 8 rakaat. Tetap aja waktu kita lowong banyak kan. Iya dong, pasti lowong banyak. Apalagi misalnya kalaupun kita kerja, istirahat siang jadi lowong karena nggak makan siang ya kan.
nggak nyenek pagi, nggak nyenek sore. Jadi ada jeda-jeda waktu yang sebenarnya itu bisa dimanfaatkan buat momentum kembali kepada Quran, untuk baca Quran, baik demi mendapatkan pahala lewat huruf-hurufnya maupun baca artinya, baca tafsirnya, mendengarkan kajian Quran. Ya kan, sambil nyetir kita dengerin kajian Quran misalnya begitu, sambil ngantuk-ngantuk sore-sore gitu kan, atau habis subuh ya supaya nggak ketiduran ngantuk-ngantuk dengerin kajian Quran. Itu momentum-momentum untuk kembali pada Quran, tapi itu yang seringkali nggak terjadi gitu, karena memang orientasi kita memang masih sangat materi gitu, sehingga ngantuknya orang yang berpuasa dianggap sebagai sebuah kekurangan. Ada sebuah justifikasi gitu, wah harusnya puasa kan tidak mengurangi produktivitas kita gitu. Pernah tuh saya mendengar begitu dari seorang leader, seorang pemimpin bisnis. Saya bilang, iya betul, produktivitas itu harusnya tidak berkurang, tapi pertanyaannya apa yang diproduksi di bulan Ramadan? Nah, semestinya kayaknya ya yang diproduksi bukan, tidak dulu lah ya, mengambil jeda dulu dari hal yang sifatnya material, tetapi memproduksi hal yang sifatnya spiritual. Kenapa? Karena kita dalam satu tahun itu memang disediakan momen untuk memperbaiki sisi batin kita yang memang ya berjuang berjibaku ya untuk bertahan hidup menjadi khalifah ya selama 11 bulan utuh. Nah, setelah berjibaku 11 bulan dikasihlah 1 bulan untuk diperbaiki, dimurnikan, dijernihkan dengan cara sebanyak mungkin kembali kepada Al-Quran, dengan cara ya tubuhnya ditahan, makannya dikurangi, sehingga sebenarnya konsekuensinya memang hal-hal material tuh jadi harusnya tidak banyak-banyak amat diurusin gitu. Sehingga ada konsekuensi nggak bahwa bulan Ramadan itu produktivitas secara material, pencapaian bisnis turun misalnya, yang punya usaha rumah makan, makanan itu mungkin turun, yang punya, dan itu ada berimpact yang lain. Ya ada konsekuensi sebenarnya. Tetapi konsekuensi itu sebenarnya perlu diterima karena memang kita sedang di dalam momentum untuk memperbaiki sisi rohani. Ya mirip kalau sehari-hari misalnya orang habis kerja lalu malam tidur. Tidur yang baik adalah tidur yang benar-benar tidur dong. Bukan tidur sambil nonton sehingga tidak betul-betul pikirannya istirahat karena ada cahaya di kamar gitu ya. Bukan tidur sambil dibangunin untuk ngurusin kerjaan lagi, ditelepon jam 11 malam. Enggak dong. Tidur yang baik adalah yang tidur yang sepenuhnya tidur di dalam tidur ini memang yang betul-betul ya deep sleep gitu. Nah di Ramadan saya pikir sebaiknya juga begitu, sebaiknya sebisa mungkin memang kita orientasinya bergeser ke dalam pembenahan rohani melalui Al-Quran, melalui ibadah-ibadah yang dianjurkan, sehingga 11 bulan berikutnya kita bisa kembali bertugas optimal sebagai seorang khalifah. Karena memang kenyataannya hidup selalu butuh jeda ya. Apapun di dunia ini kan dikasih jeda. Ya kan, orang kerja dikasih jeda istirahat, makan, tidur. Mesin dikasih jeda buat maintenance, namanya preventive maintenance. Mesin pabrik yang nggak disiplin preventive maintenance-nya ya akan cepat rusak, akan muncul machinery breakdown gitu dengan lebih sering. Kendaraan juga begitu. Nah, jeda-jedanya itu sudah disediakan. Dalam sehari-hari jedanya namanya sholat 5 waktu, ya kan? Minimalkan itu, ada jeda-jeda itu. Nah, dalam setahun jedanya namanya Ramadan. Gitu. Jadi, ini nasihat buat saya sendiri tentu saja ya. Di bulan Ramadan ini jangan khawatir kalau seandainya ada pengurangan produktivitas dari sisi material. Menurut saya itu. Karena hidup kita tidak hanya soal materi. Hidup kita tuh multidimensi. Yang disebut rezeki itu bentuknya banyak. Ya. Seringkali banyak yang bahkan tidak kita sadari. Kita seringkali manusia perkotaan tuh menganggap rezeki itu bentuknya materi ya. Uang, barang gitu. Padahal rezeki itu banyak. Kesehatan itu rezeki yang sangat mahal sekali. Karena begitu sakit, coba diuangkan biaya sakit itu untuk pengobatannya luar biasa. Jadi pas kita sehat gara-gara misalnya salah satu efeknya berpuasa, sehat fisik karena memang secara psikis kita juga sehat karena kita membenahi diri ya kan. Selama Ramadan kita baca Quran, merenungkan, tadabbur Quran, kemudian
kita dapat hikmah, lalu secara mental kita sehat, lalu berdampak juga ke fisik, kan itu artinya ada opportunity cost berupa biaya rumah sakit ya yang tidak harus kita keluarkan karena tubuh kita, diri kita itu sehat. Nggak harus ke psikolog ya karena jiwa kita sehat gitu. Nah, jadi buat diri saya sendiri dan teman-teman semua yang masyarakat perkotaan terutama sih kalau saya lihat yang merasa bahwa wah ini Ramadan nih order biasanya turun nih. Sebenarnya nggak apa-apa. Isilah momentum jeda itu dengan memanfaatkan untuk pembenahan rohani. Jadi begitu ada jeda buka Quran, begitu ada jeda nonton YouTube kajian Quran, begitu ada jeda dengerin podcast tentang bahasan Quran, begitu aja jeda buka sedikit terjemahan Quran, begitu aja jeda buka lagi tafsir Quran. Kita jalani sholat tarawih, kita jalani sholat sunnah, tapi nggak mungkin terus-terusan lah. Yang mungkin terus-terusan di setiap jeda menurut saya justru berinteraksi dengan Quran itu paling mungkin. Ya kan? Ini lagi nunggu meeting misalnya kan. Lagi nunggu meeting kan kemungkinannya apa? Buka medsos. Padahal di bulan Ramadan mungkin aja kita ganti tuh buka medsos nunggu meeting yang 5 menit 10 menit itu kita ganti dengan buka Quran. Kalaupun nggak enak nih karena ada ruang meeting ya nggak enak baca ngaji begitu, ya buka aja terjemahannya, baca terjemahannya gitu. Lagi jeda makan siang biasanya nggak bisa makan siang sholat zuhur doang. Itu saya amati kita punya spare waktu untuk istirahat ya, at least 20 menit lebih tuh. Ya kan misalnya yang ke masjid ya, ada masjid di dekat kantornya, masjid sholat segala macam itu kan setengah jam, masih ada setengah jaman tuh. Anggaplah 20 menitnya jedanya itu. Ya ngantuk banget mungkin tidur 10 menit ya, tapi masih ada 10 menit buat sekedar baca Quran, baca terjemahannya, baca tafsirnya gitu. Tafsir sekarang banyak juga yang ada bisa diakses di HP. Jadi jangan khawatir dengan penurunan produktivitas dari sisi materi, alihkan itu ke dalam produktivitas dari sisi rohani. Nah, moga-moga kita dapat manfaat yang optimal selama Ramadan. Nah, setelah Ramadan kita siap untuk menjadi khalifah lagi, ya, menjadi orang yang memang memberikan kontribusi bagi kehidupan, bagi masyarakat gitu ya. Jadi ini insight yang belakangan ini saya dapatkan, moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.